Babandung makhluk tunduk di bawah manusia seandainya manusia mau menjadi manusia. Tetapi kadang-kadang kita yang uronyo tidak mau menjadi manusia yang sebenarnya, ingin jadi binatang. Maka Allah nebah walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tidak mau memakai hatinya, tidak mau memakai otaknya. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata, tidak mau melihat dengan matanya. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga, tidak mau mendengar dengan telinganya. Ulaika kal an'am. Mereka persis seperti binatang. Balhum adhal. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah serta berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga para andalan sahabat beliau sekalian. Seterusnya kepada tabi'in, para ulama, mutakaddimin dan mutaakhirin yang mu'tabar. Kemudian yang saya muliakan imam masjid, seluruh badan kemakmuran masjid, remaja masjid dan panitia pembangunan masjid dan seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang saya muliakan. Baiklah, segalom kita nyutamang dalam pembacaan rukun doa al-khutbah. Sebagaimana biasa oleh khatib menyampaikan tausiah atau mau'izatul hasanah, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan atau ulangan bagi khatib sendiri dan bagi jamaah hendaknya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali sebagai hamba, kecuali untuk beribadah. Artinya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali tugas jin dan manusia itu adalah untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hikmah daripada penciptaan jin dan manusia selain daripada beribadah. Allah menciptakan makhluk, berjuta-juta makhluk, bahkan miliaran bentuk makhluk yang tidak ada yang sanggup menghitung. Tidak ada di antara manusia yang mengetahui berapa jumlah makhluk Allah, baik berupa tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang-binatang, segala macam dari semenjak yang hidup dalam bumi, di atas langit, tidak ada yang tahu berapa jumlah makhluk. Masing-masing makhluk ada hikmah pada penciptaannya. Nah, fungsi daripada penciptaan tidak ada yang tidak ada hikmah. Walau kepegat oleh Allah nyamuk, nah hikmah nyamuk. Maka Allah yang dipegah, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak pernah malu walau Allah menciptakan semisal nyamuk, karena pada nyamuk itu ada hikmahnya. Masing-masing punya hikmah. Cuma getanya hanya ada tepu hikmah di balik semua penciptaan. Seandainya tertepu hikmah, maka tidak akan kita sia-siakan apapun daripada makhluk Allah. Seandainya tertepu apa hikmah nyamuk, apa hikmah kuman, apa hikmah batu, apa hikmah segala-galanya, mungkin kita akan simpan semuanya untuk kita ambil hikmah masing-masing. Tetapi karena kita tidak tahu apa hikmahnya, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sedangkan hikmah penciptaan manusia adalah tidak ada tugas lain kecuali untuk menjadi hamba, untuk beribadah.
Jadi penduduk getanya manusia untuk ibadah. Ungkut diciptakan oleh Allah neduk je lam'iyah. Dia bernafas dengan isang, maka dia tidak boleh hidup kecuali dalam air, dan tidak bisa hidup mungkin secara adat kecuali dalam air. Jadi ungkutnya menyerta cok tapi udip di darat. Ungkutnya tayu udip di darat, atau ungkutnya bermimpi dia ingin hidup di darat seperti makhluk lain, dia tidak bisa hidup. Karena memang dia diciptakan untuk hidup di air. Kemudian kaum muslimin sekalian, cacing tanah, dia diciptakan untuk hidup di dalam tanah. Maka dia jangan pernah bermimpi untuk hidup di darat. Sebagaimana makhluk lain jangan pernah bermimpi untuk hidup di udara, dia tidak bisa hidup di udara. Kenapa? Karena memang dia diciptakan untuk hidup di tanah. Kita sebagai manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka jangan bermimpi kita jauh dari ibadah. Menyertanya kata puji uhdo daripada ibadah, maka persih gelang tak pelih lauro tadi. Maka persih tayu cok gelang tak pelih di udara, dia tidak bisa terbang. Kaum muslimin sekalian, ditanya kepada Allah untuk beribadah hanya tugas lain katanya. Apabila kata beribadah kepada Allah, maka semua makhluk Allah akan tunduk di bawah manusia, karena manusia itu sebagai khalifah. Manusia itu sebagai khalifah. Allah ceritakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai para malaikat, aku hendak menciptakan di atas muka bumi itu khalifah, artinya pemimpin. Ketika manusia sebagai khalifah, seandainya manusia mau menjadikan dirinya sebagai manusia, getanya manusia tak hero sebagai manusia, dan sadar bahawa roh manusia dan tak posisi diri adalah sebagai manusia, maka semua makhluk akan tunduk di bawah manusia, hatta malaikat. Malaikat payah layani getanya manusia. Tugas malaikat tukang mei ke surga mei ke manusia. Nah, tugas malaikat tukang merahmat ke surga merahmat ke manusia. Nah, tugas malaikat masing-masing tugas. Mandum-mandum adalah sebagai pelayan bagi manusia. Dan manusia seandainya mau diri jadi manusia sebenarnya, maka dia akan derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Karena Allah menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia, kata Allah, dalam sebagus-bagus bentuk, artinya setinggi-tinggi derajat, sehingga dikala Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, menuju bertemu dengan Allah pada malam Mi'raj, malaikat Jibril payah preh bak perbatasan di Sidratul Muntaha, han lepah ke diwaduhnya. Malaikat Jibril penghulu segala malaikat payah deng bak Sidratul Muntaha, han lepah waduhnya. Tetapi Nabi Muhammad lepah, karena Nabi Muhammad manusia yang betul-betul manusia, insan kamil, insan yang sempurna, yang betul-betul insan, dan memposisikan dirinya sebagai insan adalah sebagai hamba Allah. Kaum muslimin sekalian, babandum makhluk tunduk di bawah manusia seandainya manusia mau menjadi manusia. Tetapi kadang-kadang kita yang uronyo tidak mau menjadi manusia yang sebenarnya, ingin jadi binatang. Maka Allah nebah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tidak mau memakai hatinya, tidak mau memakai otaknya. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata, tidak mau melihat dengan matanya. Walau udhunun la yasma'una biha, mereka diberikan telinga, tidak mau mendengar dengan telinganya. Ulaika kal an'am, mereka persis seperti binatang. Balhum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kaum muslimin sekalian, kita nyoga pegat oleh Allah sebagai manusia, tak tren derajat, tak galak je ke binatang, bahkan lebih rendah derajat tatren kita daripada binatang. Utak ke Tuhan, hatem pakai utak. Kita petunjuk kejuk oleh Tuhan, hatem pakai kita petunjuk. Akai mata ke Tuhan, hatem kalon dengan matanya. Punyung ke Tuhan, hatem dengar dengan punyungnya daripada firman-firman Allah.
Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka getanya manusia bila perle betul-betul sebagai manusia, maka jangan jauh diri kita dari ibadah. Jangan jauh kita dari tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah nyona tumbus jaringannya terus ba Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali hadis yang mengatakan bagaimana kelebihan masjid. Waktu malam Nabi bermi'raj menuju Sidratul Muntaha, waktu Nabi dalam perjalanan Isra, Nabi melihat ke bumi bagaikan bintang-bintang yang tumbus cahayanya ke langit. Nabi bertanya kepada Jibril, tempat apakah itu ya Jibril? Itulah masjid-masjid Baitullah yang ada di muka bumi. Itulah tempat-tempat belajar ilmu Allah, artinya dayah. Tempat-tempat belajar ilmu Allah itu bercahayanya sampai ke langit, artinya tumbus jaringannya sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelitnya kata koh jaringannya kaum muslimin sekalian, maka tengok hanapu harap li akan to dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jaringan-jaringan yang kata koh, maka oleh musuh-musuh Islam, mereka dalam hal menghancurkan Islam kaum muslimin sekalian, mereka jauhkan umat Islam dari ulama, dan mereka jauhkan umat Islam dari tempat ibadah. Yang dari zaman ke zaman, musuh Islam memang dari zaman ke zaman nyanbui. Pernah Nabi Muhammad dihalang-halangi untuk tawaf ke Baitullah. Pernah Nabi Muhammad dari Madinah berangkat bersama para sahabat dihalang-halangi, sehingga Nabi Muhammad payah dihalang-halangi daripada beribadah ke Baitullah. Dari zaman semasa Nabi masih hidup, musuh-musuh Allah telah menghalang-halangi umat Islam daripada tawaf ke Baitullah. Apalagi setelah Nabi tiada. Apalagi lagi orangnya Nabi kaji otak sedikit pertuhun ka lewat dengan getanya. Mereka terus berusaha untuk menghalang-halangi umat Islam, untuk menghalang-halangi hamba Allah daripada beribadah kepada Allah di tempat-tempat yang dekat dengan Allah. Kaum muslimin sekalian, walaupun Allah bisa menerima ibadah di mana saja aja diterima. Allah juga terima ibadah pat menteng ta ibadah. Tetapi ada tempat-tempat yang tembus jaringannya ke Allah. Karena Allah memang geterjit di mana-mana, tapi dia hancur dia tawaf di mana-mana. Berarti Allah ada di mana-mana. Kita bisa tawaf di mana-mana. Allah dekat dengan kita di mana-mana. Jika kita mau berdoa, maka kita bisa menjadikan Ka'bah di mana-mana. Ini sesat. Allah ada di mana-mana bukan arti Ka'bah bisa kita buat di mana-mana. Allah meliputi pat manteng. Kitanya Allah Maha mengetahui, tapi kita tidak bisa mendekatkan kepada Allah kaum muslimin sekalian dengan sembarangan tempat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka Allah nepegah dalam surah Taubah, dalam surah At-Taubah Allah nepegah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atat zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah, yang makmurkan rumah-rumah Allah, man amana billah, orang-orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat, wa aqamas shalah, dan mereka yang mau mendirikan salat, wa atat zakah, dan mau menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, mereka tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka merekalah yang dekat memperoleh petunjuk kaum muslimin sekalian. Orang yang totat dengan merempak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian, artinya hanya saja yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Sebaliknya, orang-orang yang menahan orang daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan orang-orang musyrik. Di dalam surat At-Taubah juga ayat 17, maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah. Tidak ada bagi orang-orang musyrik, mereka ingin memakmurkan masjid-masjid Allah. Orang-orang musyrik tidak ingin masjid-masjid makmur.
Orang-orang musyrik tidak ingin masjid-masjid itu penuh. Orang-orang musyrik tidak ingin saf-saf di masjid rapat. Orang musyrik selalu berupaya agar umat Islam lari dari masjid, agar umat Islam jauh dari rumah-rumah Allah. Kaum muslimin sekalian, kembali kepada tadi bahwa getanyo bila perle aman dalam segala hal, aman dalam usaha, aman dalam kesehatan, amal dalam segala hal, maka jangan pernah jauh dengan Allah. Artinya posisikan diri sebagai hamba Allah. Menyekata bahro daripada hamba, maka bek tak melumpau dia akan aman urip. Bek tak melumpau dia akan bahagia dalam dunia apalagi di akhirat. Bila kita hanya tak posisikan li road sebagai hamba Allah. Maka untuk jid ke hamba Allah kan sekedar pengakuan sebagai hamba, saya sebagai hamba, tapi harus diakui oleh Allah sebagai hamba. Bagaimana sikapnya seorang hamba baru diakui oleh Allah sebagai hamba, kan sekedar pegah roh hamba. Kaum muslimin sekalian, maka mari kita but sebagai but hamba. Bagaimana yang harus kita lakukan agar kita diakui oleh Allah sebagai hamba? Seandainya kata posisi roh sebagai hamba, maka Allah akan lebih kemakmuran dalam kehidupan kita dan juga kemakmuran di hari akhirat bagi kita. Di dalam ayat lain Allah dijelaskan yang sering kita dengar oleh khatib kebaca, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberi jalan keluar. Pasti Allah beri jalan keluar dari segala persoalan yang kita hadapi. Bertakwalah kepada Allah. Maka mari kaum muslimin sekalian, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah yang seharusnya uronyo getanyo menyeborokan getanyo jiuh dengan rumah Allah, laginyo suasana dekatkan diri dengan rumah Allah, menyeborokan getanyo jiuh dengan ulama, dalam hal laginyo harus putar dengan ulama, dalam suasana lagi rupa nanggrok dihantam dengan berbagai macam bencana, nanggrok dihantam dengan berbagai macam cobaan, ketakutan dan sebagainya. Seharusnya menyeborokan jiuh dengan masjid, putar dengan masjid, menyeborokan jiuh dengan ulama, putar dengan ulama, menyeborokan hana majlis ta'lim, jino penuh majlis ta'lim, menyeborokan kurang tausiah, kurang tablik, jino ramaikan tablik. Seharusnya lagi kaum muslimin sekalian, agar jaringan-jaringan dengan Allah terbuka sehingga diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin sekalian, begitu pula seharusnya oleh pemimpin-pemimpin kita saahnya pemimpin Islam mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping berusaha, jangan lupa berdoa. Kemudian berdoa juga harus cukup dengan syarat-syarat berdoa, agar doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjauhkan nanggrau dari segala macam mara bahaya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap tempat, menansyid dalam setiap waktu. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita, karena Allah niyu bagda yang ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku akan terima, kata Allah. Dan Allah tidak akan menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji. Janji Allah bila kita berdoa Allah diterima, maka kita mari tingkatkan doa. Kemudian kaum muslimin sekalian, kita juga mari pubegat yaitu syarat-syarat untuk sah ibadah kita, yaitu bina ilmu. Maka dekatkan diri dengan ulama, sayangi ulama, hormati ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi, karena jasa ulama luar biasa. Tidak akan sampai kebenaran kepada kita tanpa jasa ulama, karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad kecuali yang penyambung lidahnya adalah para ulama. Maka Nabi memposisikan ulama pada warisnya. Kemudian kaum muslimin sekalian, di dalam hadis yang lain Rasulullah nepegah yushfi'u yaumal qiyamah salasah, yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat adalah 3 orang. Yang pertama al-anbiya,
para anbiya, khususnya bagi kita itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tsummal ulama. Yang kedua yang dapat memberi pertolongan, memberi syafaat pada hari kiamat adalah ulama. Kemudian yang ketiga, tsummas syuhada. Kemudian para orang-orang syahid kaum muslimin sekalian. Maka kita tak harap menempuh syafaat ulama kaum muslimin sekalian dengan cara tak hormati ulama, tak jabut ulama, tak sayang ulama, beruh kita dalam golongan yang mencaci maki ulama, beruh kita dalam urang membela-bela caci maki ulama, dan beruh kita dalam urang menzalimi ulama. Karena sejahat-jahat ulama, seburuk-buruk ulama, kecuali ulama kaum muslimin sekalian, ulama yang buat walaupun nada dosa, tetapi walaupun nada dosa kaum muslimin tidak sebaik-baik kita yang jahil. Seburuk-buruk ulama hana segat-gat orang jahil kaum muslimin sekalian. Kecuali ulama mana ulama ulama yang memfatwakan hukum sesuai dengan nafsunya, ulama yang menjual hukum dengan rupiah, dengan dinar dan dirham kaum muslimin sekalian. Ulama yang tidak memfatwa hukum sesuai Al-Quran dan hadis, maka ulama itulah yang dikatakan ulama su. Selama ulama itu masih menghalalkan yang dihalalkan, masih mengharamkan yang diharamkan, walaupun tidak maksum, hana ulama yang maksum, karena maksum hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kaum muslimin sekalian, hufat diberikan kepada para aulia, ulama tidak hufat, ulama tidak maksum. Walaupun ulamanya tidak maksum, kita terhargai dan terhormati, dan beruh di dalam urang caci maki ulama. Nyokeh tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi danyo. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan rumah Allah, semakin terpenuhi rumah-rumah Allah. Beruh kita dalam urang yang menghalang-halang manusia daripada beribadah di rumah-rumah Allah. Beruh kita dalam golongan orang yang menyeru kepada kejahatan, karena yang menyeru kepada kejahatan hanyalah orang-orang munafik. Allah ni pegah dalam ayat yang lain, innal wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik baik lelaki dan perempuan, mereka adalah ba'duhum min ba'din. Ba'duhum min ba'din, sebahagian mereka bahagian daripada mereka. Ya'muruna bil munkar, mereka menyeru kepada munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka mencegah orang dari ma'ruf. Jadi orang-orang munafik menyeru kepada mungkar, mencegah kepada ma'ruf. Kemudian orang-orang mukmin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Beda tipis sagai. Beda biuk sagai. Menyeru munafik pakat urang babut mungkar, itam urang babut ma'ruf. Itam urang jauh masjid, itam urang peramai masjid, itam urang beribadah, itu ciri-ciri orang munafik. Tapi orang-orang mukmin ya'muruna bil ma'ruf. Orang mukmin selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Kaum muslimin sekalian, selalu mencegah daripada perbuatan mungkar. Walaupun keberhasilan bukan pada kedanyo, keberhasilan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perhatikan pembacaan rukun doa al-khutbah, di mana kesilapan, kejanggalan mohon